Guys, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ya, di video kali ini guys, kelanjutan dari cerita saya ya, yang saya kabur dengan pengalaman saya kabur dengan teman saya. Nah, di situ guys, di saat saya kabur, di situ banyak mengalami trouble beneran. Ya emang kita itu bahagia ya, kita udah nggak dipukul dan kerjaan di luar itu lebih baik gitu, dan para majikan mungkin lebih menghargai kita gitu. Tapi kita itu karena punya majikan yang jahat, makanya kita itu dikasih case ya, dicariin, dibuat kasus sama dia, difitnah inilah, nyolong uang, nyolong HP dia, emas dia gitu. Pokoknya banyak secara apa ya, fitnahan banyak lah dari majikan. Secara orang jahat mereka mah nggak bakalan ngebiarin kita itu pergi begitu saja, nggak bakalan. Mereka akan mencari segala macam cara untuk menuduh kita agar kita itu bisa dihukum gitu guys. Nah di situ guys, pesan saya untuk kalian ya, jangan pernah takut sama majikan. Demi Allah, jangan pernah takut sama majikan. Setakut-takut kalian, sejahat-jahat mereka, seperti apapun mereka, polisi, kalau kalian itu dipukul, kaburnya jangan pernah kabur ke siapapun, tapi harus kabur ke polisi dan tunjukkan sama polisi kalau kamu itu bener-bener disiksa, kalau kalian tuh bener-bener dipukul. Apalagi kayak saya ya, saya itu udah banyak luka, muka semua benjol, ada darah, tapi aku tuh takut karena majikan itu polisi dan ibunya majikan perempuan itu polisi besar gitu. Makanya apa ya, kita mikirnya itu kalau ke sana mereka polisi, jelas aja kita tambah dipukul. Nah mikirnya tuh kita sebodoh itu gitu. Tapi pas kita pulang ya, malah polisi itu bilang kayak gini ke kita, kenapa kalian itu kabur, nggak pergi ke polisi, lapor ke kita, katanya. Kalau kalian itu memang bener-bener nggak salah, kalau emang ada bukti dia itu benar mukul kalian gitu. Dan disitulah saya menangis lah. Saya itu ya Allah gitu, kalau bisa diulang pasti aku sudah, kalau ada orang jahat pasti aku langsung lapor gitu ke polisi. Aku nggak pernah bakalan pergi dari rumah majikan dengan cara seperti itu gitu. Dan kita itu pasti menang teman-teman, kita itu pasti menang. Sejahat apapun majikan kita itu, setakut apapun kita, kalau kita bener-bener gak punya salah dan mereka yang bersalah, kita itu gak perlu takut, kita itu harus lapor, jangan pernah kabur. Gitu aja menurut saya. Karena selama kabur itu banyak bener-bener trouble. Trouble ya, kalau kita mau pulang itu kita yang disalahkan, kita itu bisa diblokir di tempat itu gitu, nggak bisa balik kerja ke situ lagi. Dan semua hal itu membuat saya apa ya, di sini tuh bekerja nggak bakal pernah kabur. Seandainya majikan aku yang sekarang di sini mah bakalan jahat seperti itu sama saya, dan saya nggak akan pernah takut. Saya nggak akan pernah takut lagi. Saya akan langsung pergi ke polisi dan bilang kalau orang ini jahat, ini itu ke saya nggak bakal pernah kabur lagi. Itu hal yang sangat menyakitkan. Dan di luaran ya, kalau saya bertemu dengan teman-teman semuanya dan saya bertanya, teman kamu kenapa kabur gitu, dan dia tuh jawabannya apa, dia hanya bilang, nggak mau, dia tuh cerewet, dia tuh suka kayak gini, kerjaan ini nggak bersih, itu nggak bersih. Itu doang, aku cuman gitu, iya itu doang. Dan kalau aku bertemu dengan teman-teman lagi dan aku bertanya yang lainnya lagi, teman-teman kenapa kamu kabur, dia pasti hanya bilang, pelit, makanan nggak ada. Cuma gara-gara makanan mereka pergi gitu. Apalagi kalau sampai mereka seperti yang saya rasakan gitu ya, aku nggak ngebayangin mereka itu gimana gitu. Bukan hanya kabur mungkin apa gimana gitu, aku nggak ngerti. Tapi cuman di video ini saya hanya menyarankan, aku mohon banget buat para teman-teman, aku tahu kalian itu niat kerja dari rumah gitu dan ingin majikan yang baik-baik gitu, nggak ada kejahatan di dalamnya.
Tapi seandainya emang bener-bener kepepet majikan itu nggak baik, aku hanya minta sama kalian jangan pernah kabur ke tempat yang bebas gitu. Hanya kalau mau kabur ya polisi, lapor polisi itu aja gitu, atau kembali ke kantor. Itu aja saran saya teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian, dan yang senasib dengan saya mudah-mudahan disabarkan dan kedepannya lebih baik semuanya. Ya guys, di cerita kali ini saya udah selesai menceritakan apa ya, jalan buruk yang saya lalui sebagai pembantu. Teman-teman semuanya, di video kali ini cukup sampai di sini dulu ya perbincangan saya, karena saya akan tidur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu tonton video saya, subscribe, like, dan juga komen. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you guys.